Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Khairiah, absen nomor 10 dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pengertian ataupun hal-hal yang menyangkut pengangguran terbuka. Nah, sebelum kita membahas pengangguran terbuka lebih mendalam, terlebih dahulu kita membahas dan mengetahui topik-topik apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari pengangguran dan pengangguran terbuka. Selanjutnya, penyebab terjadinya. Pada topik kali ini, yang akan dibahas adalah hal-hal yang mendukung terjadinya pengangguran terbuka. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak yang akan berpengaruh terhadap aspek-aspek yang akan kita pelajari. Selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Pada topik ini kita akan mempelajari upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan kita sendiri terhadap pengangguran. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk pada topik yang pertama yaitu pengertian. Seperti yang kita tahu tadi, dalam topik ini akan membahas mengenai pengangguran dan pengangguran terbuka. Nah, sebelum kita membahas pengangguran terbuka lebih mendalam, maka saran saya kita mengetahui kata-kata penting dan kata-kata yang sering diulang pada materi pengangguran terbuka. Apa saja sih kata-kata tersebut? Yang pertama yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran sendiri adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan ataupun yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Pengertian dari tingkat pengangguran tersendiri adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, kalian udah tahu belum kapan dikatakan tingkat pengangguran itu tinggi dan kapan dikatakan tingkat pengangguran itu rendah? Nah, saya jelaskan ya. Pada pengertian pertama, jika tingkat angkatan kerja tidak diimbangi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, maka negara tersebut dapat dikatakan sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Sedangkan sebaliknya, jika terdapat jumlah peningkatan angkatan kerja jika jumlah peningkatan angkatan kerja sebanding dengan jumlah daya serap tenaga kerja, maka negara tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Nah, kita kembali ke topik yang semula, yaitu tentang pengangguran terbuka. Pengertian dari pengangguran terbuka sendiri adalah, Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pengangguran terbuka, coba kalian bayangkan dalam pikiran kalian sendiri, apa sih itu pengangguran? Pasti yang terbayang oleh kalian adalah orang yang sedang duduk-duduk di rumah dan tanpa melakukan apapun. Itu memang benar, tapi itu hanya setengah dari fakta. Sedangkan pengertian pengangguran yang lain adalah keadaan di mana mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan. Walaupun mereka tidak mempunyai pekerjaan, tetapi mereka masih berusaha untuk mencari pekerjaan, tidak hanya duduk di rumah saja. Dan selanjutnya, yaitu mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Selanjutnya, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, sama yang seperti duduk di rumah tadi. Selanjutnya, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, masuk kepada topik yang kedua, yaitu proses terjadinya. Kita akan membahas hal-hal yang mendukung terjadinya pengangguran terbuka. Apa sih yang penyebabnya? Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi yang menurun di suatu negara. Dan yang kedua adalah lapangan kerja yang tidak tersedia. Dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.
Yang keempat, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan. Dan yang kelima, sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Dan yang keenam, yaitu karena tidak mau bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contohnya. Contoh yang pertama adalah seorang lulusan S1 teknik mesin yang belum mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia sesuai dengan kualifikasinya. Itu merupakan penjawab yang tadi karena ketidakcocokan. Selanjutnya yaitu seseorang yang lulus dari tempat kuliah dan memutuskan untuk rehat sejenak dengan tidak beraktivitas atau tidak mencari kerja. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dia memang tidak ingin bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas dampak. Dampak. Apa sih dampak dari pengangguran terbuka, pengaruh dari pengangguran terbuka terhadap pembangunan nasional? Nah, yang pertama, menurut aspek pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kalian tahu upah kan? Jadi, upah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi, apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka otomatis pendapatan nasional akan mengecil. Nah, jika pendapatan nasional mengecil, otomatis juga pendapatan per kapita negara tersebut akan mengecil pula. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek penerimaan negara. Nah, salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, yaitu salah satunya juga adalah pajak penghasilan. Dari pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki penghasilan. Apabila tingkat penganggurannya meningkat dan jumlah orang yang membayar pajak menghasilkan berkurang, akibatnya penerimaan negara pun akan berkurang. Selanjutnya yaitu menurut aspek beban psikologi. Nah, semakin lama orang itu menganggur, maka beban psikologinya akan semakin besar. Nah, makin besar pula tekanan yang akan mendatanginya, sehingga akan timbul efek domino. Misalnya, secara sosial, orang menganggur akan merasa minder karena status sosialnya itu belum jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya sosial. Dengan semakin besarnya jumlah pengangguran, maka semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Maka biaya sosial itu akan mencakup biaya atas peningkatan kebutuhan medis, biaya keamanan, dan biaya lainnya. Sehingga semakin banyaknya biaya tadi, maka kriminalitas akan semakin merebak di negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat pengangguran. Dalam Badan Pusat Statistik Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah pengangguran didominasi oleh lulusan SLTA. Pada bulan Agustus tahun 2004, jumlah pengangguran ke bawah mencapai 90% dari 7 juta lebih orang Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut agar negara Indonesia ini penganggurannya berkurang? Nah, berikut cara yang dapat kita lakukan dan cara yang dapat pemerintah lakukan untuk mengurangi hal tersebut. Yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, dan peningkatan ekspor. Jadi, semakin banyak kegiatan yang dilakukan, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang akan direkrut. Selanjutnya yaitu mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Jadi tidak banyak orang yang menumpuk pada kota besar sehingga menyebabkan meludaknya pengangguran di kota besar. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Dan yang selanjutnya yaitu
memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB dan penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan. Berikut sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat PPT tersebut, membuat PPT ini. Jadi, menurut saya sekian presentasi saya mengenai pengangguran terbuka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.